Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigi Septiandi dari kelas Biologi 3 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi fisiologi hewan tentang sistem muskuloskeletal. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Sukria MSC, yang telah membimbing kami dalam mata kuliah fisiologi hewan selama 1 semester ini. Yang pertama itu pengertian dari muskuloskeletal. Muskuloskeletal berasal dari dua kata, yaitu muskulo yang berarti otot dan skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular merupakan jaringan-jaringan otot di dalam tubuh, sedangkan skeletal atau osteo merupakan kerangka tubuh. Sistem muskuloskeletal merupakan sistem tubuh yang sangat penting terhadap fungsi mobilitas atau pergerakan dari tubuh, dan komponen yang sangat berperan dalam sistem ini yaitu tulang. Sistem muskuloskeletal merupakan sistem dengan memiliki peran sebagai penyokong, penunjang, pelindung, dan penggerak bagi tubuh. Rangka yaitu susunan tubuh yang melindungi organ internal yang sangat peka dengan kerusakan. Seperti tulang rangka akan digerakkan oleh otot melalui bantuan oleh tendon, sendi, dan ligamen. Sistem ini terdiri dari 206 tulang dan merupakan penunjang gerakan tubuh dalam melindungi organ internal. Peran sendi yaitu menggerakkan tubuh pada beberapa arah. Otot yang menggerakkan tubuh, tendon, serta ligamen yang menghubungkan otot dengan tulang. Sistem muskuloskeletal merupakan keseluruhan dari rangka manusia dengan seluruh otot yang berperan sebagai penggeraknya dan melindungi organ vital serta mengendalikan pergerakan berbagai otot yang menggerakkan seluruh anggota badan dalam area gerak persendian tertentu. Selanjutnya yaitu sistem rangka pada hewan invertebrata. Sistem rangka pada tubuh hewan invertebrata yaitu rangka hidrostatik. Rangka tubuh hidrostatik merupakan rangka tubuh berbentuk berupa cairan tubuh hewan yang terdapat di bawah tekanan dalam komponen tubuh yang tertutup. Pada rangka ini, sistem otot tidak menempel pada suatu susunan, melainkan beberapa otot hanya saling bertumpu satu sama lain. Hal tersebut akan terjadi kontraksi otot dan tekanan cairan memberikan penunjang dalam membentuk tubuh hewan. Rangka tubuh hidrostatik cocok dengan hewan yang hidup di perairan. Jenis rangka ini terdapat di hewan porifera, Coelenterata, Echinodermata, dan Annelida. Yang pertama itu tubuh hewan porifera. Tubuh porifera umumnya elastis dan biasanya seperti busa atau karet. Tetapi pada spesies lainnya terdapat tubuh yang keras. Tubuh spesies spons ini disokong oleh rangka spikula yang mengandung silika atau kalsium karbonat dan kerangka serat keratin atau spongin. Tekstur dari spongin ini pada umumnya kenyal atau lembut dan sangat tahan, maka tidak akan mengalami pembusukan. Spesies porifera ini memiliki lapisan permukaan yang mengandung jaringan spikula beserta dengan beberapa serat. Terdapat beberapa hal, ada tonjolan kecil di permukaan selalu mengandung serat-serat kolagen dan material berupa lendir yang sering dikeluarkan melalui jalur-jalur spikula. Struktur tubuh porifera berbentuk dan ditunjang oleh eksoskeleton berupa spikula. Spikula ini terbentuk dari zat kapur, zat spongin, dan zat kersik. Lalu ada rangka tubuh hewan Coelenterata. Tubuh dari Coelenterata
terdapat seperti rongga yang berfungsi sebagai alat pencernaan. Coelenterata adalah hewan dipoblastik karena bagian tubuhnya memiliki dua lapisan sel. Lapisan tersebut yaitu lapisan epidermis atau exoderm dan lapisan dalam endoderm. Bentuk sederhana dari Coelenterata terdiri dari satu polip yang memiliki bentuk tubuh silindris dengan rongga muluk yang terletak pada bagian atas serta terdapat tentakel yang mengelilinginya. Pada beberapa spesies Coelenterata, polip akan berkembang menjadi beberapa individu dan membentuk koloni. Selanjutnya, rangka tubuh Echinodermata. Rangka tubuh hewan Echinodermata sebagian bertubuh kasar dan terdapat beberapa tonjolan. Tonjolan tersebut berupa kerangka dan duri. Hewan ini tidak memiliki kepala dan rangka tubuh tersusun atas zat kapur di bagian luar tubuh. Duri yang terdapat pada lempengan kalsium disebut dengan testa. Selanjutnya yaitu rangka tubuh hewan Annelida. Annelida merupakan kelompok hewan satu-satunya yang memiliki segmen dan xilom. Xilom akan berkembang sempurna dan mengandung cairan yang berperan dalam membentuk rangka hidrostatik. Maka, spesies dari kelompok ini yaitu cacing termasuk ke dalam kelompok tripoblastik Coelomata. Rangka tubuh akan terbentuk karena menggunakan embrio mesoderm. Epidermis luar akan dikelilingi oleh kulit tipis seperti bulu-bulu. Selanjutnya, sistem rangka hewan vertebrata. Rangka tubuh hewan vertebrata berfungsi dalam melindungi bagian tubuh yang lunak, seperti beberapa struktur yang berdaging. Rangka tubuh juga berperan dalam melindungi organ-organ vital yang terdapat seperti pada bagian kepala atau rongga tengkorak dan bagian dada serta yang terkandung di dalamnya seperti sumsum tulang belakang sebagai tempat terbentuknya sel darah. Rangka tubuh juga berfungsi dalam membangun sistem tuas dan yang mengandalkan energi yang muncul selama kontraksi otot rangka dan mengubah menjadi tubuh akan bergerak. Rangka tubuh hewan vertebrata yang pertama itu rangka tubuh hewan Pisces. Bentuk tubuh Pisces yaitu seperti ikan merupakan bentuk tubuh dengan gabungan antara sistem rangka dan sistem otot. Rangka yang membentuk tubuh ikan terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati. Terdapat tulang tengkorak yang melindungi organ vital yaitu otak. Karena otak merupakan organ yang sangat lembut, tapi memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Struktur rangka pada Pisces terdiri dari dua bagian, yaitu pada Pisces terdapat rangka aksial yang terdiri dari beberapa tulang tengkorak berjumlah sekitar 180 tulang dan kolumna vertebralis. Tulang tengkorak pada Pisces sangat melekat pada bagian kolumna vertebralis, maka Pisces tidak dapat berputar dalam pertahanannya. Beberapa tulang tempurung terdiri dari tengkorak sebagai pelindung otak, kapsula sebagai tempat organ yang saling berpasangan yaitu organ seperti hidung, mata, dan telinga, serta rangka visceral yaitu bagian pembentuk tulang rahang dan penunjang lidah insang yang digunakan. Selanjutnya ada rangka tubuh hewan amfibi. Tengkorak amfibi secara proporsional yang dimiliki sangat tebal dan luas. Tengkorak amfibi memiliki beberapa tulang premaksila, nasal, frontal, dan squamosa.
Pada, pada tubuh spesies Anura, kebanyakan bagian permukaan dorsalnya tidak menyeluruh tertutup dengan tulang. Masih terdapat bagian tubuh yang belum mengeras seperti chondrocardium, carnium, hanya pada bagian daerah occipital dan exospital yang sudah mengeras, serta masing-masing mempunyai kondila yang berada dan bertemu dengan vertebra utama. Amfibi tidak memiliki palatum sekunder atau langit-langit, maka berakibat pada nares internal yang sedikit condong di dalam langit-langit mulut. Pada bagian ventral otak tertutupi oleh tulang dermal yang disebut dengan parafenoid. Pada bagian gigi terdiri dari premaksila, maksila, platina, voner, parasphenoid, serta tulang dental. Tetapi pada beberapa spesies amfibi terdapat yang tidak memiliki gigi atau reduksi pada gigi rahang bawah. Rangka tubuh hewan aves. Aves memiliki sistem rangka yang ringan tetapi sistem otot yang kuat. Struktur tulang tersebut sangat ringan namun dapat menyokong tekanan pada setiap aktivitasnya seperti di saat lepas landas, terbang, dan mendarat. Hal ini karena tergabungnya skeleton atau kerangka pada osifikasi tunggal dan membuat aves memiliki jumlah tulang yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok vertebrata yang lain yang hidup di daratan. Hal ini yang membuat mereka kuat dalam menyokong tubuh pada spesies yang memiliki berat badan lebih apabila mereka saat di tanah. Tulang tengkorak aves terdiri dari frontal, tulang bagian atas kepala, parietal belakang kepala, premaksilari dan hidung paruh bagian atas, dan mandibula paruh bagian bawah. Organ mata burung biasanya menempati sebagian tengkorak dan cincin mata sklerotik yang mengelilinginya, dan cincin tulang kecil juga mengelilinginya. Sistem tulang belakang aves terbagi menjadi 3 bagian, yaitu cervical atau leher, sinastrum menyatu pada tulang punggung dan juga pinggul, dan pigostel atau ekor. Spesies burung hantu memiliki tulang leher yang banyak. Jumlah tulang leher yang fleksibel, dan burung hantu memiliki sejumlah 14 tulang belakang pada bagian leher. Tulang ini membantu dalam bertahan pada saat memutar kepala secara cepat dan dramatis, serta memiliki hanya satu artikulasi occipital atau sambungan yang terhubung dengan tulang leher. Tulang dada terdiri dari furcula dan coracoid. Coracoid berperan sebagai penghubung tulang leher dan tulang dada, di mana dua tulang ini tergabung dengan tulang belikat dengan membentuk pectoral corset. Pada bagian dada dibentuk oleh tulang rusuk yang menyatu dengan tulang dada. Pada kaki disusun oleh tulang yang relatif pendek dan berisi, memungkinkan untuk menerkam dan membunuh secara efektif dan efisien dalam membawa mangsa pada aves. Selanjutnya yaitu sistem rangka pada manusia. Sistem rangka pada manusia terbagi atas 2 bagian, yaitu rangka aksial dan apendikular. Rangka aksial meliputi tulang bagian kepala dan dada yang terdiri dari tulang kepala atau tengkorak, tulang belakang atau kolumna vertebralis, tulang rusuk, dan sternum. Rangka apendikular meliputi tulang tangan dan kaki
yang terdiri dari ekstremitas atas seperti kepala, clavicula, humerus, ulna, radius, dan telapak tangan. Ekstremitas bawah seperti pelvis, femur, patella, fibia, tibula, dan telapak kaki. Selanjutnya yaitu klasifikasi tulang. Klasifikasi tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya. Yang pertama itu ada tulang panjang. Tulang panjang tersusun atas dua, yaitu batang panjang tebal yang disebut dengan diafisis dan dua ujung disebut dengan epifis. Pada bagian proksimal dari epifis disebut dengan metafisis. Terdapat bagian tulang rawan yang tumbuh di antara epifis dan metafisis yang disebut dengan lempeng epifis. Tulang akan memanjang apabila terjadi pergantian menjadi beberapa sel yang berasal dari tulang rawan yang dihasilkan oleh osteoblas. Jaringan tulang padat akan membentuk batang tulang dan epifis terbentuk dari spongbone, cancellous, dan trabecular. Ketika di akhir masa remaja, tulang rawan akan habis dan tulang berhenti tumbuh. Akan mengalami pertumbuhan dan hormon estrogen serta testosteron yang akan mendukung pertumbuhan dan merangsang pertumbuhan tulang panjang. Hormon ini juga akan merangsang fisi lempeng epifis. Terdapat juga kanalis medularis seperti batang tulang panjang yang akan memiliki rongga dan berisi sumsum tulang seperti femur dan humerus. Yang kedua yaitu tulang pendek. Tulang pendek memiliki bentuk yang tidak beraturan, memiliki inti dari cancellous atau spongy dengan sebuah lapisan luar dari tulang panjang. Yang ketiga yaitu tulang pipi. Tulang pipi terdiri dari dua lapisan tulang padat dan lapisan luar, yaitu tulang cancellous. Contohnya tengkorak. Yang keempat itu tulang tidak beraturan. Tulang yang tidak beraturan yaitu tulang bentuknya tidak sesuai dengan tulang lainnya, seperti tulang belakang yaitu vertebrae. Yang terakhir yaitu tulang sesamoid. Tulang sesamoid yaitu tulang yang berbentuk kecil di sekitar tulang sebelah persendian dan terdapat tendon serta jaringan fasial seperti patella. Selanjutnya, sistem otot pada manusia. Otot merupakan bagian terbesar dari tubuh manusia. Hampir setengah dari keseluruhan berat tubuh manusia yaitu otot. Jaringan otot seperti jaringan yang lain memiliki sifat peka terhadap rangsangan, yaitu sifat iritabilitas. Mampu merambatkan impuls atau sifat konduktivitas, mampu melaksanakan metabolisme dan membelah diri. Sifat jaringan otot yang khas adalah mampu dalam berkontraksi yang tinggi. Dengan kemampuannya berkontraksi, otot memiliki 3 fungsi utama, yaitu melakukan pergerakan, memelihara postur tubuh, dan memproduksi panas. Jenis-jenis otot. Yang pertama itu otot rangka. Rangka tubuh dapat bergerak karena aktivitas kontraksi dan relaksasi dari otot rangka. Oleh karena itu, rangka tubuh disebut sebagai alat gerak pasif dan otot rangka disebut sebagai alat gerak aktif. Otot rangka bekerja di bawah kendali saraf sadar. Artinya otot rangka bekerja atas perintah. Setiap otot rangka memiliki satu atau lebih hubungan atau melekatnya di bagian tulang. Namun ada beberapa otot rangka yang tidak memiliki dan melekat dengan tulang sama sekali, seperti otot lidah. Yang kedua itu otot polos. Sel otot polos bila dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya menunjukkan adanya garis-garis melintang dan struktur internal otot polos
tampak kurang teratur dibandingkan dengan otot rangka dan otot jantung. Susunan filamen tebal dan tipis dalam otot polos seperti acak-acakan dan tersebar secara homogen. Organisasi sarkomedik dan pita Z tidak ada. Serabut otot polos mengandung filamen antara yang bersifat non-kontraktil yang melekat pada dense bodies dan sarkolema. Filamen intermediate ini diduga berfungsi sebagai suatu rangka internal dan dense bodies sebagai tempat melekatnya filamen tipis sebagai pengganti pita Z. Pada sel otot polos, retikulum sarkoplasma tidak berkembang dengan baik dan tubulus tidak ada. Yang ketiga yaitu otot jantung. Sel otot jantung pada mamalia memiliki retikulum sarkoplasma dan tubulus T lebih luas daripada yang terdapat pada otot rangka. Otot jantung pada amfibi terorganisasi lebih sederhana daripada vertebrata yang lebih tinggi, sehingga dapat berguna untuk mengetahui bagaimana kontraksi diatur oleh aktivitas listrik membran sel. Otot jantung katak hanya memiliki suatu retikulum dan sistem tubular yang rudimenter. Sistem otot pada vertebrata. Yang pertama itu sistem otot pada aves. Kemampuan terbang pada aves merupakan proses kompleks yang menggabungkan beberapa sistem. Yang terutama yaitu sistem koordinasi secara internal dalam metabolisme otot. Sejumlah otot dan ligamen berperan penting dalam menentukan jarak penerbangan. Otot yang menjadi kunci utama dalam hal ini yaitu otot pectoralis dan supracardius, karena berfungsi membentuk pusat gravitasi dan menjadikan burung terbang secara stabil. Otot pectoralis merupakan yang berkaitan dengan gerakan menurunkan sayap saat terbang. Otot pectoralis dapat mencapai 35% dari total massa tubuh pada aves. Otot supracoracardius berperan dalam mengangkat sayap di saat sedang terbang. Yang kedua itu sistem otot pada amfibi. Dalam hal sistem otot pada amfibi, tidak jauh seperti sistem organ yang lain. Sebagian besar merupakan perkembangan dan peralihan keadaan otot ikan dan reptil, di mana proses sistem otot pada ikan berpusat pada gerakan sisi pinggir, membuka dan menutup insang dan gerakan bersama dua sirip yang sederhana. Maka proses adaptasi di daratan merubah struktur ini. Selain itu, sistem otot aksial pada amfibi masih berbentuk matemerik yang mirip dengan ikan, tetapi jelas terlihat perbedaannya. Pembatas yang sejajar membagi otot bagian punggung dan otot bagian bawah. Bagian dari sistem otot yang bagian punggung atau dorsal dapat mempengaruhi gerakan kepala. Otot bagian bawah atau ventral merupakan bukti dalam pembagian sistem otot setiap bagian organ tubuh amfibi. Bagian-bagian otot yang ada pada amfibi yaitu otot bagian luar, otot bagian dalam, dan otot bagian punggung. Otot bagian punggung sangat sedikit dibandingkan dengan bagian lainnya. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh amfibi merupakan gerakan dari perpaduan antara otot yang beriringan. Misalnya gerakan berenang, meloncat, berjalan, dan memanjat, melibatkan beberapa otot yang bekerja sama dan bersinergi. Beberapanya terdapat pada seluruh kakinya, yaitu otot dari pangkal paha ke bawah dan beberapa otot dalam.